sudah tepat pukul 8.15, acara saya buka. Silakan untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom dalam acara virtual workshop metode penyuluhan keluarga berencana bagi penyuluh KB. Perkenalkan, saya Nurma dari DKT Indonesia. Saya yang akan mendampingi Pak Ibu peserta workshop pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Yang pertama ada Bapak Nurhadi Yuswono SH, beliau selaku Ketua Umum DPD IPKB DIY. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nurma. Ya, sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah, syukur. Kemudian di sini juga sudah hadir Bapak Fatah Triana selaku Ketua Umum DPP IPKB Indonesia. Selamat pagi Pak Fatah. Oke, mungkin beliau lagi sibuk gitu ya. Tapi beliau pastinya menyimak untuk kegiatan ini. Kemudian di sini sudah ada Bapak Singgi Widanarta SEMSI. Beliau selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk membuka acara pagi hari ini. Kemudian di sini juga sudah hadir perwakilan dari DKT Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Basuki Dwi Harjianto MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nurma. Salam sehat untuk kita semuanya. Iya. Kemudian di sini juga sudah hadir Ibu Indah Muljiani, beliau selaku Program Manager DKT Indonesia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat sehat. Salam sehat. Ya, kemudian di sini juga sudah hadir tim fasilitator, ada Mbak Isti, Mbak Andri, Mbak Aci. Selamat pagi Mbak. Salam sehat. Selamat pagi Mbak. Ya, oke. Kemudian acara ini juga dihadiri oleh Kepala DP2KB PMD Kabupaten Bantul, kemudian Kepala DP3A P2KB Kabupaten Sleman, kemudian DP3KB PMD Kabupaten Gunung Kidul, kemudian ada Kepala DPM PD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Kemudian acara ini juga dihadiri oleh Kepala DP3A P2KB Kota Yogyakarta. Selamat hadir semuanya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini saya persilahkan kepada Bapak Basuki Dwi Harjianto selaku perwakilan dari DKT untuk memberikan sambutannya terkait semuanya yang kami hormati Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN yang berkenan untuk menambah wawasan yang akan disampaikan oleh para fasilitator yang handal di dalam melakukan penyuluhan KB ini. Kita semuanya belajar bersama-sama dan mohon izin kepada Bapak Kaper arahannya agar kegiatan ini pun tidak hanya berlangsung sampai saat ini, namun ada follow up yang perlu kita lakukan
bagaimana cara kita bisa mengukur kemampuan dari teman-teman IPKB ini dalam rangka meningkatkan kompetensi diri untuk profesi kedepannya. Salam hormat dari manajemen dari DKT kepada Bapak Kaper BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan kepada Bapak Ketua Umum DPD IPKB Provinsi Jawa Tengah. Sekian kata pengantar dari kami dari DKT Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Mbak Nur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bas atas sambutannya. Kemudian langsung saja saya persilakan kepada Bapak Nur Hadi Yuwono SH, beliau selaku Ketua Umum DPD IPKB DIY. Saya persilakan Bapak, monggo. Program DKT Indonesia beserta teman-teman semuanya, ada Mbak Indah, Mbak Esther, Pak Nurmal, dan Mbak Ismi, dan teman-teman fasilitator DKT Indonesia yang kami hormati juga PLT Kapel BKKBN DIY, Bapak Cinggih Widanarto SE MSC, Bapak Triana SE selaku Dewan Pembina kami DPD IPKB DIY. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPP IPKB Indonesia Pusat. Kemudian para korbit di lingkungan perwakilan BKKBN DIY. Di sini kami juga sudah melihat ada beberapa dari bidang KPKR, bidang admin, bidang lambang, kemudian dari sekretariat, dan hampir semuanya hadir di sini. Kemudian teman-teman rekan mitra kami di OPDKB, para dinas OPDKB di 5 kabupaten kota, dan tentunya yang kami cintai dan kami sayangi para ketua DPC IPKB di 5 kabupaten kota, dan yang kami sayangi teman-teman semuanya PLKB, PKB di daerah istimewa Yogyakarta. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Sebetulnya pertemuan ini diharapkan secara luring, namun karena pandemi sehingga kegiatan ini dilakukan secara daring. Dan apresiasi dan terima kasih sekali kepada DKT Indonesia dan teman-teman di DPP IPKB Indonesia bisa melaksanakan kegiatan ini yang tentunya ini sangat membanggakan bagi kami sebagai tambahan pengetahuan supaya kami bisa mentransfer knowledge yang nanti bisa kami serap pada pagi hingga sore nanti. Kami sangat bersyukur karena dari perwakilan BKKBN dan kepala dinas OPDKB itu sangat mendukung terkait dengan kegiatan pada hari ini, dan ini sangat biasa. Karenanya tidak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita semua berharap bahwa seluruh kegiatan di workshop ini nantinya dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga menerima knowledge ini. Ada beberapa yang sudah update, sehingga kami juga sangat terima kasih terkait dengan harapan kami. Semoga acara ini bisa kami transfer ke masyarakat, ke lapangan, supaya kualitas pelayanan, kualitas penyuluhan itu juga bisa berlangsung dengan baik. Dan harapannya setelah dari sini pun teman-teman juga bisa memberi apa istilahnya analisa, kemudian tambahan untuk angka kredit terkait dengan pengembangan profesi di masing-masing teman-teman penyuluh kami. Sebelum kami akhiri pengantar dari kami, perkenankan kami mohon kepada Pak Cinggih selaku PLT Kapper BKKBN untuk dapat memberikan arahan kepada kami semuanya sekaligus membuka acara workshop
balance counseling strategi ini pada hari ini itu sebelum kami akhiri, izinkan kami mengucapkan 3 salam untuk semuanya. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Salam IPKB, kerja cerdas, sangat luar biasa. Salam IPKB, kerja cerdas, sejahtera. Kerja cerdas, Sejahtera. Kerja cerdas. Iya. Sejahtera. Kemudian yang terakhir, salam BKKBN, berencana itu keren. Berencana itu keren. Iya, keren sekali. Kita semuanya nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang keren sekali. Terima kasih. Monggo Pak Sigi, kami mohon arahannya dan perkenannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Ini juga Pak Nur sangat luar biasa sekali karena untuk wilayah DIY ini kan pesertanya lebih dari 200 gitu ya Pak ya. Ini sekitar ada 215, berarti sangat antusias sekali ini para Bapak Ibu penyuluh KB-nya gitu ya Pak. Kami juga sangat berterima kasih ini. Kemudian saya lanjutkan sambutan sekaligus membuka acara pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Singgi Widanarta SEMSI. Untuk waktunya kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya jelas didengar. Yang saya hormatin rekan-rekan kami, para kepala dinas UPDKB di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta ya, atau yang mewakili. Semoga kita sehat-sehat juga. Kemudian jajaran DKT Indonesia yang dalam hal ini ada Pak Basuki dan Bu Indah serta para jajarannya. Kemudian para korbit saya yang hari ini mungkin sebagian ada yang hadir atau yang diwakili karena memang kita masih sama-sama sibuk. Tidak lupa rekan saya dari DPP IPKB Bapak Triyono sudah hadir Kak. Kemudian dari DPD IPKB DIY Bapak Nur Hadi, ini yang sering aktif berkomunikasi dengan saya, serta para DPJ ya. Tidak lupa yang saya hormatin juga tim fasilitator yang akan memberikan bekal pemahaman kepada rekan-rekan PLKB. Tidak lupa yang saya banggakan juga para teman-teman PLKB dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentunya kita bersyukur ya bisa bertemu bersama meskipun dalam kondisi pandemi ini kita masih tetap bisa dibantu dari DKT Indonesia. Meski sebetulnya sudah lama saya men-challenge Pak Triyono sama Pak Nur Hadi, masa nggak bisa sih mempertemukan saya dengan seluruh teman-teman PLKB. Rupanya doa dan harapan saya ini sudah dikabulkan. Mesti harus bersabar sedikit. Ya, saya mohon maaf ini saya menyampaikan dari Surabaya karena kemarin saya harus menghadiri mendampingi Ibu Deputi KPKR pencanangan vaksinasi keluarga sekaligus pencanangan pendamping keluarga. Ya, hari ini pun sebetulnya mau diajak ke Malang, tetapi karena sudah ditahan oleh Pak Nur Hadi, malam-malam saya mohon izin. Terima kasih Pak. Ya, intinya saya sangat bersyukur ya. Saya tetap mengikuti juga kemarin yang pembukaan di awal yang dibuka oleh Pak Kepala BKKBN Pak Hasto.
sudah dijelaskan bahwa memang menghadapi situasi saat ini para PLKB itu tetap harus selalu di-refresh, diingatkan, dan seterusnya, sehingga silaturahmi bisa tetap terjaga untuk mencapai tujuan organisasi BKKBN. Ibarat sebuah rumah ya, kita tahu bahwa Soko Guru itu ada 4 pilar. Satu, kalau boleh saya mengimplementasikan di BKKBN ini adalah kami dari pusat sampai provinsi. Yang kedua itu teman-teman di kabupaten kota. Pilar yang ketiga tentunya teman-teman PLKB yang di lapangan yang menunjang sukses program Bangga Kencana kita. Yang keempat adalah mitra. Ya, dalam hal ini DKT sebagai mitra kami juga tentunya berperan serta untuk tetap kokoh berdirinya rumah besar kami yang namanya BKKBN dengan program Bangga Kencananya. Saya pikir hal seperti ini luar biasa, Pak Basuki. Justru saya punya permohonan juga supaya pemahaman yang dimiliki oleh teman-teman PLKB ini juga bisa dimiliki oleh teman-teman yang ada di kantor, sehingga terbentuk sinergi. Karena apa yang kita lakukan, kita rencanakan di belakang meja, itu akan ditentukan keberhasilannya di lapangan. Dan apa yang dikerjakan teman-teman di lapangan, itu ditentukan arahnya yang di belakang meja. Jadi kalau ini sudah terbangun dengan baik, ya itu tentunya ini akan sangat membantu percepatan progres yang akan kita capai. Karena kalau kita lihat juga dari tujuan Renstra kita, itu salah satunya kita mendukung pembentukan SDM yang tangguh dan unggul. Nah, salah satu bentuknya yang di dalam BKKBN ini dituangkan di dalam target kinerja. Kalau nggak salah ada 6, dari 6 itu indikatornya yang baru bisa kita capai itu 1, itu pun dari internal. Nah, saya tidak bicara teknis bagaimana, karena itu nanti saya percaya akan diberikan peluang oleh teman-teman fasilitator yang saya percaya itu sudah cukup handal dan akan memberi bekal yang luar biasa bagi teman-teman PLKB. Harapan kami nanti kalau pandemi sudah agak reda, teman-teman kami, saya dan jajaran itu bisa dibekali juga, sehingga harmonisasi yang tercipta untuk capaian program Bangga Kencana ini bisa kita raih bersama. Kemudian pada teman-teman PLKB, ya, saya mohon kita tetap responsif. Kalau saya melihat dari slogan yang diucapkan oleh Pak Nur Hadi tadi, sehat, semangat, luar biasa. Itu modal kita sama-sama ya. Tapi kalau yang kedua, kerja cerdas dan sejahtera. Tentunya ya, sifat dasar kita kan pasti ingin sejahtera, it's okay. Tetapi seperti di depan tadi, ingatkan bahwa kita harus kerja cerdas. Perubahan saat ini menuntut kita untuk adaptif. Kita harus punya inisiatif, kreativitas, dan inovasi. Kalau tidak, ya akan terhenti. Kunci yang paling utama memang adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa mengomunikasikan tujuan, sasaran kepada sasaran kita dengan bahasa yang sederhana tapi mengena. Apalagi tantangannya makin besar. Di satu sisi, kita sama-sama tahu bahwa anggaran pemerintah juga semakin terbatas, makanya peran serta dari mitra ini sangat besar peluangnya untuk bekerja sama dengan kita. Nah, saya ingat apa yang pernah saya baca, kalau nggak salah dari Dalai Lama ya, apa yang kita pikirkan itu nanti yang akan kita perbuat. Nah, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan itu akan kita ucapkan. Nah, apa yang akan kita ucapkan itu akan kita lakukan. Dan apa yang akan kita lakukan
itu akan menjadi karakter. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, saya bergabung dengan BKKBN baru 1 tahun lebih sedikit. Tentunya kinerja saya pun dipengaruhi oleh masa lalu saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Jadi kalau saat ini mungkin sebagian teman-teman bahasa Jawanya kepondal-pondal mengikuti gaya saya, yaitu karena kebiasaan atau karakter yang sudah dibangun yang menjadi kultur. Nah, saya yakin teman-teman PLKB punya kemampuan yang luar biasa, tapi juga selalu harus di-refresh, di-update dengan kondisi perubahan zaman yang sangat cepat ini. Apalagi kemajuan teknologi. Pandemi ini mau tidak mau membuat kita dipaksa untuk beradaptasi, ya. Apalagi program yang diluncurkan dalam 3 bulan harus selesai ini adalah membentuk pendamping keluarga yang ujungnya adalah bagaimana kita menekan stunting dan membentuk keluarga berkualitas yang tidak bisa lepas bagaimana penggunaan kontrasepsinya. Kita tahu bahwa generasi muda sekarang itu begitu mudahnya berkomunikasi melalui gadget. Saya tadi malam sempat komunikasi dengan Pak Nur. Anggota kita ini yang paling muda tahun berapa bergabung? 2019, Pak. Jadi kalau 2019 saya berpikir bahwa yang lainnya itu sudah dari golongan kolonial ya. Nah, kita menghadapi sasaran kaum milenial. Kita tahu bahwa sasaran pendamping keluarga itu nanti adalah menyasar pasangan usia subur dari sejak sebelum menikah sampai nanti menikah, berkeluarga, punya anak. Dan nah ini potensi besar bagi teman-teman semua untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan advokasi kepada pasangan usia subur terhadap perencanaan berkeluarga, sehingga bisa terbentuk keluarga yang berkualitas. Makanya kaitannya dengan slogan yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi itu ya, itu tidak bisa lepas ya. BKKBN berencana itu keren. Apakah tinggal berencana aja? Ya, tentu harus bekerja di lapangan. Pak Nur mengangkat kerja cerdas dan membuat sejahtera. Apakah sejahteranya untuk PLKB aja? Kan tidak. Pasti sasarannya lebih luas. Jadi saya harapkan waktu yang singkat ini bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk menyerap hal-hal baru yang membuat teman-teman lebih adaptif dan termotivasi. Karena ini titik pangkal kita untuk mensukseskan program Bangga Kencana dan bagaimana program pemerintah kita mewujudkan ini menjadi bekal kita untuk beribadah, sehingga keikhlasan kita dalam bekerja akan menjadi modal untuk kita menjadi pekerja cerdas. Lebih kurangnya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata dan kalimat saya yang kurang berkenan, tapi memang saya sungguh berharap Pak, terutama kepada teman-teman di DPP dan DPD agar saluran komunikasi kita lebih lancar, karena ibarat berjalan, kami di kaki kanan, teman-teman di lapangan di kaki kiri, sehingga kalau hanya salah satu kaki aja yang berjalan maka akan cepat lelah. Semoga ini menjadi bekal kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti langsung karena hari ini saya harus bergerak ke Mojokerto dan Sidoarjo. Mudah-mudahan semangat kita ini bisa memberi nilai yang berarti untuk perjuangan kita membangun negara Republik yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Waalaikumsalam Santi, warahmatullahi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Sukses buat IPKP DIY. Amin. Amin, amin, amin. Mohon maaf Pak Singgi, langsung dibuka aja Pak Singgi acaranya. Oh, baik. Baik, dengan memohon izin Tuhan Yang Maha Esa, acara workshop bagi penyuluh KP ini secara resmi bisa dimulai dan dibuka. Mari kita laksanakan dan kita sukseskan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Singgi. Kita mau bersama dulu, Mbak Norma. Terima kasih, Kak.